KKN-nya untuk sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan KKN-nya, pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar bersama-sama berdoa. Absen terakhir ya, Muhammad Irfan. Baik anak-anak, semua hadir semua. Nah, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita sebelum belajar kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya. Garuda pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, siswa memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik di lingkungan sekolah dan rumah. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengenal berbagai jenis sampah dan cara memilahnya. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dengan teman-temannya untuk mengelola sampah di sekolah atau di komunitas mereka. Nah, itu ya. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, kalian jawab ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan di rumah atau di sekolah untuk mengurangi sampah? Yang mau jawab? Ayo. Ya, kamu lakukan di rumah atau di sekolah untuk mengurangi sampah, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Memilih sampah, memilah-milah sampah. Mana sampah plastik, mana sampah daun, dan mana sampah yang mengandung bahan kimia. Kemudian bagaimana menurut kamu jika semua orang membuang sampah pada tempatnya? Apa yang akan terjadi di lingkungan kita? Bersih. Kemudian lingkungan menjadi rapi. Terus lingkungan kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, apakah kamu tahu cara memilah sampah? Apa yang
Ya, betul. Sampah organik adalah sampah yang bisa diurai atau terurai, bisa hancur juga. Nah, kalau sampah non organik adalah sampah apa, anak-anak? Sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya apa? Sampah plastik. Terus apa lagi? Botol plastik. Kemudian apa? Kertas sikat gigi. Itu ya. Nah, baik anak-anak. Ibu izin share ya. Ibu untuk menambah wawasan kalian, Ibu ingin menampilkan video. Tolong perhatikan. Jadi kalian perhatikan ya. Nah, video yang akan diputar. Jenis-jenis sampah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Dwi dari Eko Bali. Dan hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Dari video sebelumnya, adik-adik sudah tahu bahwa kita manusia menghasilkan sampah. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa saja jenis-jenis sampah? Sampah bisa dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah sampah mudah terurai. Yang kedua, sampah kertas. Yang ketiga, sampah plastik. Yang keempat adalah sampah umum. Dan yang terakhir adalah sampah B3. Sampah mudah terurai. Sampah mudah terurai berasal dari bahan alami dan memiliki sifat mudah membusuk secara cepat atau alami. Contohnya, dedaunan, sisa canang, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. Sampah kertas. Sampah kertas termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal dari bahan kertas dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar 1 minggu sampai beberapa bulan. Contohnya, kertas bekas, buku bekas, kertas koran, kardus bekas, kemasan minuman karton, dan lainnya. Sampah plastik. Sampah plastik termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal dari bahan plastik dan memerlukan waktu lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar puluhan hingga ribuan tahun. Contohnya, botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, sikat gigi bekas, plastik bening, dan lainnya. Sampah umum. Sampah umum bersifat sulit untuk didaur ulang sehingga harus dibawa menuju TPA. Contohnya, wadah styrofoam bekas, kertas pembungkus nasi, bungkus makanan ringan, dan lainnya. Sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya yang bisa menularkan penyakit dan mengancam kesehatan serta mencemari lingkungan sehingga harus dipisahkan dari jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan lain. Sisa makanan termasuk jenis sampah apa ya? Benar, sisa makanan termasuk jenis sampah mudah terurai. Batu apa ya? Benar, batu baterai termasuk jenis sampah B3. Gelas plastik. Kalau gelas plastik termasuk yang mana ya? Benar, gelas plastik termasuk jenis sampah plastik. Wadah styrofoam bekas. Kalau wadah styrofoam termasuk apa ya? Benar, termasuk jenis sampah umum. Buku bekas. Buku bekas termasuk jenis sampah yang mana ya? Benar, buku bekas termasuk jenis sampah kertas. Wah, kalian hebat. Kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis sampah tersebut dengan benar. Selain sampah plastik, sampah umum. Dan yang terakhir adalah sampah B3.
Sekarang adik-adik sudah mengetahui bahwa sampah bisa dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu jenis sampah mudah terurai, jenis sampah kertas, jenis sampah plastik, sampah umum, dan sampah B3. Selanjutnya, ingat selalu untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan diletakkan pada tempatnya. Semoga edukasi ini bermanfaat dan jangan lupa, sampahku tanggung jawabku. Di video berikutnya. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu adalah kita dengan melihat video yang kita putar tadi, kita bisa mengetahui bahwa sampah terdiri dari 5 jenis. Jadi semua sampah kita harus memilah-milah. Kalau kita membuang sampah harus pada tempatnya, kemudian sampah plastik tempatnya dengan sampah plastik. Ya harus dipilah-pilah. Jadi sampah adalah tanggung jawabku. Coba semua ikutan. Sampah adalah tanggung jawabku. Nah, sekarang kali ini kita akan membuat tempat sampah dari barang bekas, yaitu apa? Botol mineral yang sudah tidak terpakai kita manfaatkan untuk membuat tempat sampah. Baik, silakan anak-anak siapkan alat-alatnya dan silakan berbaris. Menyiapkan bahan-bahannya, kita akan memulai membuat tempat sampah. Ya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 4. melakukan
digunakan untuk membuang sampah yang mudah terurai. Contohnya apa? Contohnya daun. Tempat sampah daun ini dibuang. Nah, tempat sampah organik. Kemudian apa lagi? Bunga. Ya, baik, silakan. Ya, baik. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1 membuat tempat sampah organik. Baik, terima kasih anggota kelompok 1. Kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya. Apa yang kalian pelajari tentang pengolahan sampah berbasis komunitas? Ya, jaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Betul anak-anak? Betul. Ya, baik. Sebelum kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, yaitu P5 PPRA. Ulang, silakan KM-nya maju ke depan, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap.